Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kelas Bangga pada kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam mempelajari materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan pada kegiatan pembelajaran kali ini. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran matematika untuk materi bangun ruang prisma. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi bangun ruang prisma. Yang kedua, memahami ciri-ciri bangun ruang prisma. Dan yang ketiga, membandingkan bangun ruang prisma. Baiklah, mari kita lanjutkan pembelajaran dengan mengamati beberapa gambar bangun ruang berikut ini. Pada gambar pertama, kita dapat melihat ada sebuah bangun ruang di mana bagian alas dan bagian atasnya berbentuk segi 5 yang sama ukurannya, atau disebut kongruen, dan bangun ini disebut prisma segi 5. Pada gambar kedua, kita lihat sebuah bangun ruang yang bagian alas dan bagian atasnya berbentuk segi 4 yang ukurannya juga sama. Bangun ini disebut dengan nama prisma segi 4, atau pada saat yang lain kita mengenalnya dengan sebutan balok. Di gambar yang ketiga, kita lihat sebuah bangun ruang yang bagian alas dan bagian atasnya atau tutupnya berbentuk segi 6 yang sama dan sebangun. Maka bangun ruang ini disebut dengan prisma segi 6. Di gambar yang terakhir, kita lihat sebuah bangun ruang yang bagian alas dan bagian atapnya berbentuk segitiga yang kongruen, maka dapat dipastikan bangun ini disebut prisma segitiga. Jadi kesimpulan hasil identifikasi terhadap beberapa bangun ruang yang berbentuk prisma adalah sebagai berikut. Pertama, sebuah bangun ruang prisma diberi nama berdasarkan bentuk alasnya. 2.
bangun ruang prisma memiliki alas dan atap yang sama dan sebangun atau disebut kongruen. Dan yang ketiga, bagian alas prisma dan atap prisma dihubungkan oleh rusuk tegak. Selanjutnya, mari kita sama-sama memahami ciri-ciri bangun ruang prisma. Yang pertama, bangun prisma segitiga. Bangun prisma segitiga memiliki bagian-bagian yang disebut titik sudut, rusuk, dan bidang atau sisi. Titik sudut prisma segitiga berjumlah 6 titik sudut. Rusuk prisma segitiga berjumlah 9 rusuk yang terdiri dari 3 rusuk tegak dan 6 rusuk tidak tegak. Bidang atau sisi prisma segitiga berjumlah 5 bidang yang terdiri dari 1 bidang alas, 1 bidang atas atau tutup, dan 3 bidang tegak. Berikutnya prisma segi 5 yang juga memiliki bagian-bagian yang disebut titik sudut, rusuk, dan bidang atau sisi. Titik sudut prisma segi 5 berjumlah 10 titik sudut. Rusuk prisma segi 5 berjumlah 15 rusuk, yaitu 5 rusuk tegak dan 10 rusuk tidak tegak. Sedangkan bidang atau sisi prisma segi 5 berjumlah 7 bidang yang terdiri dari 1 bidang alas, 1 bidang atas atau tutup, dan 5 bidang tegak. Begitu pula dengan bangun-bangun prisma yang lain. Titik sudut, rusuk, dan bidang merupakan bagian dari ciri-ciri masing-masing bangun ruang prisma yang jumlahnya tentu saja berbeda-beda sesuai dengan bentuk bangunnya tersebut. Terakhir, mari kita bandingkan ciri-ciri bangun ruang prisma yang sudah kita pelajari di atas. Pertama, prisma segitiga memiliki jumlah titik sudut sebanyak 6, jumlah rusuk 9, dan jumlah bidang atau sisi 5. Prisma segi 5, jumlah titik sudutnya ada 10, jumlah rusuk 15, dan jumlah bidang atau sisi 7. Prisma segi 6, jumlah titik sudut 12, jumlah rusuknya 18, dan jumlah bidang atau sisi adalah 8. Dari bangun-bangun ruang prisma yang sudah kita lihat, baik prisma segitiga, prisma segi 5 maupun prisma segi 6, dapat kita bandingkan dan dapat kita temukan hubungan antara bentuk alas dengan jumlah titik sudut, jumlah rusuk, dan juga jumlah bidang atau sisi pada masing-masing bangun prisma. Untuk menentukan jumlah titik sudut prisma, kita dapat simpulkan bahwa jumlahnya adalah 2 dikalikan jumlah titik sudut alas. Untuk menentukan jumlah rusuk prisma, maka dapat kita hitung dengan cara 2 dikali jumlah rusuk alas. Dan untuk menentukan jumlah bidang prisma, kita dapat hitung dengan cara 2 kali jumlah sisi alas. Itulah perbandingan bangun-bangun ruang prisma yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita akhiri kegiatan belajar kita kali ini dengan
mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.